Ratusan warga memenuhi Polresta Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis pagi. Hal ini disebabkan oleh ramainya permintaan penerbitan SKCK bagi pelamar kerja. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi Polresta Pangkal Pinang untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sejak Kamis pagi. Halaman hingga loket pelayanan tampak dipadati pemohon yang mengantri untuk mengurus dokumen tersebut. Tercatat, sejak 10 September lalu, sudah lebih dari 1.000 SKCK ditertibkan. Sementara, jumlah pemohon setiap harinya mencapai sekitar 200 orang. SKCK untuk P3K paruh waktu. Sudah berapa lama nunggu? Kalau nunggu sih untuk pengambilan berkasnya, pengambilan SKCK-nya dari pagi, nunggu dipanggil. Kalau ngasih berkasnya kemarin pagi. Lewat mana? Lewat online kah atau? Kalau buat SKCK-nya melalui online, tapi kan kalau untuk ambil SKCK-nya harus kasih berkasnya dulu baru bisa diambil. Lonjakan permintaan ini dipicu oleh dibukanya pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, di mana SKCK menjadi salah satu syarat wajib dalam berkas administrasi peserta. Jadi upaya yang kita lakukan untuk melayani masyarakat adalah dengan membuat nomor antrian. Kita membuat nomor antrian sehingga bisa secara bergiliran untuk mengumpulkan berkas. Yang mana ruangan kita juga terbatas. Di dalam ruangan hanya bisa menampung sekitar 20 sampai 25 orang. Sehingga yang lain di luar. Selain itu juga kita menambah jam waktu pelayanan. Yang biasanya sampai sore, ini kita lakukan pelayanan sampai malam hari. Kepadatan para pemohon pembuatan SKCK ini diprediksi akan meningkat seiring waktu penutupan pengumpulan berkas semakin dekat, yakni pada 22 September mendatang. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, harga ayam di pasar tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh stok yang tersedia di distributor menipis akibat cuaca buruk. Harga ayam potong di pasar tradisional Pangkal Pinang naik pada pekan terakhir. Dari harga normal Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000. Sebelumnya, harga ayam sempat menyentuh Rp45.000 per kilogramnya. Namun kini harga mulai berangsur turun. Sangat tinggi. Menurut Ibu sangat tinggi. Beli berapa per kilo? Biasanya 30 lebih, 32 gitu. Iya. Biasanya untuk konsumsi sendiri atau untuk jualan? Itu sendiri itu makan. Berarti ini menurut agak tinggi ya? Tinggi, sangat tinggi. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga ini dipicu berkurangnya pasokan dari distributor akibat cuaca buruk yang menghambat distribusi. Kondisi tersebut memaksa pedagang menjual dengan harga lebih tinggi dari biasanya. Sebelum Maulud tulah naik, ayam tulah buguyur naik. Untuk jualan sendiri Pak, dalam sehari bisa berapa ekor? Kalau biasanya? Kalau biasa sih kita bisa mencapai 40 ekor. Tapi semenjak naik nih mau 25 ekor kadang 25 ekor macam itulah. Yang beli pun tinggal sedikit ya? Ya, yang beli pun agak sedikit mengurang karena ayam mahal nih. Sedikit apa? Pedagang berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi agar pasokan kembali stabil dan harga bisa kembali normal, sehingga daya beli masyarakat tidak terus menurun. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Pasca gelaran Pilkada ulang usai, Bawaslu Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi perannya dalam pengawasan pemilu. Sejumlah langkah strategis ditempuh untuk memastikan pesta demokrasi ke depan dapat berjalan lebih baik. Setelah Pilkada ulang usai, Bawaslu Pangkal Pinang melakukan evaluasi terhadap pengawasan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini meliputi tahapan kampanye, distribusi logistik, hingga hari pemungutan dan perhitungan suara. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan strategi pengawasan untuk pemilu maupun pilkada mendatang. Dalam prosesnya, Bawaslu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, serta memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga. Upaya edukasi publik juga terus dilakukan. Kami menyadari bahwa Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri, artinya Bawaslu harus selalu bekerja sama dengan semua pihak berkenaan dengan pemilu ataupun pilkada, terutama di Kota Pangkal Pinang. Dan pada kesempatan hari ini adalah langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam penguatan kelembagaannya. Dan pada hari ini kita mengusung tema tantangan dan strategi pengawasan untuk penguatan kelembagaan dari Bawaslu itu sendiri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, agar pesta demokrasi ke depannya dapat berjalan transparan, partisipatif, dan berintegritas. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tempat rehabilitasi buaya milik salah satu lembaga konservasi di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya serahan buaya dari warga yang berkonflik di lingkungan mereka. Tempat rehabilitasi buaya di Bangka Belitung mengalami kelebihan kapasitas. Saat ini tercatat ada lebih dari 20 ekor buaya yang menempati 2 kandang berbeda. Satu untuk buaya berukuran besar dan satu lagi untuk buaya kecil hingga sedang. Kelebihan kapasitas ini terjadi karena semakin banyak buaya hasil serahan warga yang sebelumnya terlibat konflik di lingkungan masyarakat. Namun kini, kedua kandang itu sudah tidak mampu lagi menampung buaya tambahan. Kondisi ini juga menyebabkan pihak konservasi cukup kesulitan memberikan pakan. Bantuan dari pemerintah pun belum maksimal, sehingga untuk memberi makan buaya, mereka hanya mengandalkan bantuan swasta ataupun pihak lainnya. Saat ini kita merawat sekitar 20-an ekor buaya, yang mana itu berasal dari konflik atau interaksi negatif yang terjadi di beberapa daerah di Bangka Belitung. Ya, kalau Pemda ya kami rasa sampai saat ini, karena kami memang di bawah kementerian ya, saat ini kami memang merasa belum maksimal ya, begitu maksimal untuk perhatian dari pemerintah daerah. Apalagi menyangkut dengan masalah buaya ini. Karena masalah buaya itu sekarang ini sangat masif sekali terjadi konfliknya atau interaksi negatifnya, yang mana memang seharusnya itu menjadi perhatian dari pemerintah daerah kita untuk mencarikan solusi yang konkret untuk mengatasi permasalahan buaya ini. Pihak LOB berharap ada perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat untuk menunjang upaya penyelamatan satwa liar yang dilindungi dan mengurangi konflik manusia dengan buaya. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, sebuah destinasi wisata petik melon di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah bisa menjadi pilihan liburan unik untuk Anda. Bagaimana keseruannya? Tetap saksikan Kompas TV News Bangka Belitung sepekan dan saksikan berita selengkapnya usai jeda berikut ini.